Selamat malam, perkenalkan nama saya Erlina Anastasia Bau, semester 7 kelas A, program studi sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang buku pertama dari mata kuliah sosiologi terapan, kelas kode dan kontrol. Bagian pertama, orientasi ibu untuk komunikasi, perbedaan kelas sosial dalam relevansi bahasa untuk sosialisasi. Salah satu gerakan terpenting dalam ilmu perilaku sejak perang adalah konvergensi minat pada studi tentang proses dasar komunikasi, dan mereka punya fungsi pengaturan. Satu disiplin ilmu yang tampaknya paling terpengaruh sejauh ini adalah sosiologi. Kekhususan kontekstual, kebijaksanaan, dan kognitif sosialisasi dengan referensi khusus pada bahasa. Bagian kedua, aspek pidato anak-anak berusia 5 tahun, kelas sosial, kelompok nominal, dan referensi. Kelompok nominal dalam skala dan tata bahasa kategori biasanya beroperasi sebagai subjek atau pelengkap dalam klausa dan berisi 3 bagian. Yang pertama itu kepala yang adalah wajib dan biasanya terdiri dari kata benda atau kata ganti, meskipun bagian lain dari pidato mungkin terjadi di sana. Kedua, setiap kata atau kata-kata yang muncul dalam kelompok dan sebelum kepala dikenal sebagai pengubah. Sedangkan yang ketiga, yang terjadi setelah kepala disebut kualifikasi. Yang berikut perbedaan kelas sosial dalam ekspresi ketidakpastian pada anak usia 5 tahun. Perbedaan ini terjadi bahkan untuk sub kelompok yang cocok untuk kemampuan verbal dan non-verbal. Bernstein menyarankan kedua jenis urutan adalah indikator ketidakpastian, bahwa urutannya setara dengan gaya, tetapi mereka memiliki efek yang berbeda pada arus komunikasi. Terus yang berikutnya itu diskriminasi perseptual dan verbal pengguna kode yang rumit dan terbatas. Di sini seperti yang dikemukakan Bernstein, hubungan antara keanggotaan yang bekerja dalam kelas dan kurungan ke kode terbatas adalah kontingen daripada perlu, sehingga itu penting untuk memeriksa kemungkinan menggunakan ukuran yang lebih langsung dari elaborasi tersebut, baik dengan pemanfaatan kontrol psikologi sosial yang sesuai di dalamnya kelas sosial, atau dengan pemeriksaan langsung dari sampel bahasa yang sesuai diambil dari anak-anak, sekali lagi di dalam kelas. Fitur kedua yang umum pada penelitian sebelumnya yang dirujuk adalah penggunaan bahasa sampel yang diperoleh dalam situasi yang relatif tidak terstruktur dari diskusi kelompok, esai, dan penulisan surat. Terus berikutnya itu ada kriteria untuk alokasi mata pelajaran ke kelompok kode terbatas dan diuraikan. Yang pertama itu program bahasa, terus yang kedua itu tindakan langsung, elaborasi atau pembatasan. Bagian ketiga itu aspek pidato anak-anak berusia 7 tahun, kelas sosial, dan bahasa kontrol anak-anak pada usia 5 dan 7 tahun. Berikutnya itu latar belakang umum. Secara umum, penelitian memiliki dua fokus perhatian. Yang pertama itu teknik yang digunakan oleh orang tua, dan yang kedua itu konsekuensi dari teknik disipliner. Jika seseorang membandingkan pekerjaan yang lebih baru, di sana jelas, seperti yang ditunjukkan Hess, dua perbedaan penting dalam penekanan dan orientasi. Yang berikutnya itu ada latar belakang tertentu. Profesor Bernstein telah melaksanakan program besar penelitian berbasis teori berkaitan dengan 5 topik utama. Yang pertama itu perbedaan kelas sosial dan cara ibu mempersiapkan anak mereka untuk pengalaman tersebut dari sekolah. Yang kedua komunikasi dan kontrol ibu. Yang ketiga itu
Yang ketiga itu kemampuan bicara anak usia 5 dan 7 tahun serta faktor sosial yang mempengaruhinya. Terus yang keempat itu pengembangan program bahasa untuk kelas pekerja di sekolah anak. Yang kelima itu evaluasi efek dari program bahasa. Yang berikutnya itu ada kesimpulan. Yang pertama itu garis-garis dari kelas pekerja ditemukan sebagai kelompok yang paling fasih. Pemeriksaan jeda lokasi menunjukkan bahwa mereka kurang ragu-ragu dalam menentukan arah cerita secara umum, seperti yang ditunjukkan dengan lebih sedikit waktu yang digunakan untuk jeda batas klausa. Dengan demikian, mereka tampak lebih percaya diri dalam mendongeng daripada orang tengah mereka. Mungkin karena mereka kurang menyadari batasan yang diberlakukan oleh tuntutan tugas itu sendiri. Yang kedua, anak laki-laki dari kelas pekerja adalah yang paling tidak fasih. Satu kelompok di antara mereka adalah pengaruh jenis kelamin, kelas sosial, dan lokasi jeda 219 sangat lambat. Mereka menggunakan jeda panjang saat mencari ide untuk melanjutkan cerita. Hal ini tidak menghasilkan keluaran pidato yang direncanakan lebih baik, tetapi sejauh ini dapat dinilai dalam kualitas yang semakin memburuk. Ketidakmampuan anak laki-laki ini untuk menemukan dengan lancar mungkin hasil dari jenis struktur sosial yang mereka ikuti dan mereka orientasi terhadap aktivitas fisik. Tak satu pun dari yang akan menyukai penceritaan, cerita pengantar tidur atau memberi mereka pengalaman di dalamnya. Yang ketiga itu anak-anak kelas menengah secara keseluruhan ternyata memiliki keraguan yang lebih asli. Berhenti di lokasi dalam klausa yang menyarankan kecenderungan untuk berhenti sejenak untuk pemilihan dari item leksial individu. Yang berikut pendahuluan, sosialisasi dan masalah kontrol sosial. Masalah sosial masuk ke dalam semua ilmu sosial dalam beberapa cara. Ini masalah sebagian berputar di sekitar sifat ganda dari tugas. Setiap studi tentang anak, sosialisasi menyangkut perkembangan individu manusia dan kelanjutannya budaya di generasi baru. Ada masalah kedua individu yang baru lahir menjadi manusia, masalah perkembangan sosiologi dan menjadi anggota masyarakat tertentu dengan memperoleh budaya masyarakat itu. Terus konsep manusia yang terlalu bersosialisasi. Pandangan yang berkembang bahwa sosialisasi yang memadai adalah ketika kebutuhan masyarakat menjadi kebutuhan manusia yang disosialisasikan. Itu salah sugesti kecocokannya tidak pernah sebaik itu. Meskipun pria karena kebutuhan sosial mereka tidak disosialisasikan. Yang berikutnya masyarakat sebagai produksi manusia. Masyarakat hanya bisa ada dan melalui kami atau anggotanya. Maka tampak bahwa tidak hanya pemisahan antara psikologi dan sosiologi sulit dipertahankan, tetapi juga